COVID-19 ini, banyak sekali aktivitas atau kegiatan yang sangat terbatas dilakukan. Mudik. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan tradisi yang sudah ada sejak leluhur nenek moyang. Pergi ke kampung halaman, maaf-maafan, dan bertemu sanak saudara di kampung asal. Bro, Ya, mudik tadi adalah tema kita pada malam hari ini. Malam hari ini sangat dingin sekali karena cuaca di luar hujan ya, jadi kita enak sambil minum teh membahas teh tentang aja ya. mudik ini. Ya, Bro, menurut kamu ya. apa sih yang ada berita saat ini tuh gempar-gemparnya mudik dilarang oleh pemerintah? Ya, Apa reaksinya? Ya, kalau menurut saya pribadi sih memang bisa seperti pandemi COVID-19 ini memang dianjurkannya jangan dulu mudik ya, atau pulang kampung ya. Sama aja sebenarnya, bahasanya sama aja. Kenapa tidak diperbolehkan dahulu? Karena ya itu tadi ya, mungkin mencegah penularan si virus corona ini dari satu orang menuju ke sumber yang lainnya. Karena juga misalkan dalam kita lockdown seperti ini, social distancing, mungkin dapat mencegah penularan tercepat dari virus corona ini ya, masa pandemi seperti ini. Jadi dianjurkannya jangan dulu mudik atau pulang kampung ya. Berapa ya? Sebenarnya istilah mudik atau pulang kampung ini, kedua bahasa ini istilahnya tuh hampir semua orang mengartikannya sama, Ya, tapi sebenarnya beda. ya benar Mudik dan pulang kampung. Keduanya tampak serupa Ya, istilahnya, tapi beda. ya, Kalau mudik itu kita pulang kampung ya, ke asalnya, ya, ke asal tempat kita, ya. tapi kita pulang lagi Pulang lagi ke kota daerah kita, ya, ke tempat kita. tinggal asal kita, Iya. kota besar kita lah. Iya, Tapi kalau pulang kampung itu kita kembali ke kampung kita, iya. ke kampung asal kita, dan nggak balik lagi ke kota kita. Iya. Ya, itu kalau menurut aku pribadi sih, Iya, antara jadi perbedaan seperti ya, dan pulang kampung dan mudik. mudik ya, antara perbedaan mudik dan pulang kampung. Tapi banyak sekali tuh orang-orang yang di luar sana mengartikannya sama aja antara mudik dan pulang kampung itu sama, padahal beda ya, pengertiannya beda padahal Beda. Jadi alangkah baiknya kita dalam masa pandemi seperti ini dimohon untuk tidak mudik terlebih dahulu ya, atau pulang kampung terlebih dahulu, dikarenakan ya itu tadi alasannya takut atau juga memutus rantai penularan dari si COVID-19 ini ya. Selagi masa-masa pandemi seperti ini, lebih baik kita bersilaturahminya dengan cara ya itu tadi ya. apalagi di zaman sekarang. Nah, Teknologi semakin canggih, iya, bertemu sanak saudara juga tidak harus pergi, iya, karena itu tadi seperti yang bro katakan tadi, untuk memperkecil risiko penularan. Terus bisa saja melalui handphone, iya, video call, WhatsApp dan lain-lain bisa. bisa. Kita juga bisa mengunjungi saudara, bisa melalui telepon, video call, dan juga banyak lah cara yang lain-lain ya. Iya benar. Nah, yang mestinya kita tidak dianjurkan untuk mudik atau pulang kampung, jadi seperti itu. Bahkan masyarakat yang berpenghasilan tetap pun juga tidak boleh Ya, tidak boleh di saat mudik. masa pandemi seperti ini ya. Karena lagi pula itu sekarang kan masa pandemi ini sedang ada ya gejolak ekonomi lah, Iya ibaratnya benar. krisis ekonomi kan semakin menipis. Jadi kita pandai-pandainya adalah untuk mengatur situasi ya, dalam masa-masa pandemi seperti ini COVID-19. Jadi seperti itu. Adapun juga, kalaupun misalkan warga atau masyarakat yang ingin keluar dari daerah dia atau kota dia, itu pun juga harus dapat izin. Oh iya, Ya, seperti yang dikeluarkan oleh Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2020. iya,
mereka yang boleh berpergian adalah masyarakat yang bekerja pada lembaga pemerintah Ya. atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan corona hingga pelayanan fungsi ekonomi penting. Jadi seperti itu. Jadi hanya mereka yang bisa Bisa keluar ada kota, izin khusus iya, ya. ada keluar daerah, tapi harus ada izin khusus. Iya. Ya, seperti itu. Ini boleh diperbolehkan. Kemudian ada juga perjalanan pasien yang butuh pelayanan kesehatan darurat keluar daerah. Oh iya. Misalkan anggota keluarga sakit Iya. di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit tapi alatnya tidak memadai. Nah, Di iya. daerah situ kurang alat, bisa dirujuk keluar kota. Ya, luar kota. Ya, luar itu daerah. juga itu juga bisa Iya. diberikan izin untuk keluar daerah. Jadi selain itu tanpa izin yang lengkap tidak boleh keluar Tidak kota boleh, ya, tidak iya. boleh keluar daerah. Harus seperti tadi, harus ada surat edaran ya dari gugus izin tugas. yang pasti lah. ibaratnya. Izin yang pasti. Nah, yang seperti itu. Kemudian yang boleh juga ini warga negara Indonesia yang baru balik dari rantau dari luar negeri, Iya. dari luar negeri ke Indo, itu boleh, tapi dia harus melewati banyak hasil atau syarat. Oh iya. Itu pun juga ya. Biasanya kan takut dari luar negeri masuk ke Indonesia kan takut penyebaran gitu. Iya. kan. Jadi ada syarat-syaratnya, rules-rulesnya tertentu. Ya benar. Jadi itu harus dites dulu, tes negatif COVID. Kalau hasilnya yang negatif, ya berarti dia bisa pulang kembali ke negaranya asal. Ya seperti itu. Kalau tesnya negatif itu berarti Kalau negatif berarti dia masih di karantina Oh, di iya. negara yang dia perantau. ya Ya, di karantina. Ada daerah khusus. Iya. Negara-negara juga sudah menyiapkan. udah ya daerah karantina ya. Iya, sudah menyiapkan. Buat misalkan keluarga kita nih warga Indonesia, Iya. ada yang dari luar asing juga nih, terus datang lagi misalkan pulang kampung ya atau pulang ke Indonesia lagi tapi dinyatakan positif corona gitu ya. Itu ada daerahnya tempat karantinanya khusus ya buat menampung warga kita ya, atau warga yang lainnya yang terkena COVID ini gitu. Syarat lengkap yang mau bepergian juga ada. Hmm, Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini syarat menunjukkan surat tugas aparatur sipil negara. Iya. Bagi ASN itu ada surat Surat khusus. tugasnya ya. Surat khusus, surat tugas itu mesti ditunjukin terlebih dahulu. Iya. Bagi yang TNI ataupun Polri juga sama, Sama. harus ada surat atasan juga, Ya. izin. Kalau bagi yang pegawai atau BUMN juga sama, menunjukkan surat tugasnya juga. Ya. Dan yang terakhir ya itu tadi, segera harus rapid test terlebih dahulu. Rapid test COVID-19 Ya. menentukan ya dia positif atau negatif. Negatif. Ya. Jadi seperti itu. Tapi juga dengar juga kita misalkan jadi kita ini mau bersilaturahmi kan, ibaratnya mau pulang kampung atau mudik kan. Iya. Dari asal kita nih menuju daerah lain, berarti tetapi masih satu provinsi Iya. ya, tapi misalkan luar kota itu tetap saja tidak boleh ya mungkin. Iya, tetap saja tidak boleh. Ya seperti yang sudah tadi saya bilang, kalau dia profesinya sebagai ASN, Polri ataupun yang lainnya, ya dia harus menunjukkan surat khususnya itu. Iya. Tadi istilahnya. Kalau dia tidak bisa menunjukkan surat khusus, ya berarti dia tidak bisa Ya bisa pergi pergi dinas. Ya, seperti itu. ya benar. Kemarin pun juga kasus yang saya dengar di stasiun Gambir itu banyak yang ramai sekali Iya. pemudik yang nekat mau pergi ke kampung halamannya. Itu juga sama, sebenarnya itu juga tidak boleh, harus ada penanganan khusus dari dinas perhubungan, harus ada syarat khusus lah. Ya, Apalagi di dalam kereta itu kan istilahnya apa ya, dempet-dempetan lah Iya. istilahnya kan. Jadi semakin memperluas risiko penyebaran virus kan. Iya. Iya, seperti itu. Yang di dalam bus juga sama, kita dempet berdua seperti ini di dalam bus juga sama. Sudah. Setidaknya untuk meminimalisir yaitu tadi, untuk bagi orang-orang yang benar-benar darurat mau pergi, itu pun juga harus ada prosedur khusus
alat transportasinya. Misalkan kalau di dalam bus itu ada 2 kursi, ya kursinya bisa disenggang ya. iya bisa ada jaraknya ya, Ada jarak jaraknya, istilahnya, iya, long ada distance istilahnya. Ya, seperti itu. Di kereta pun juga sama. Kalau di transportasi juga sama ya, mungkin di MRT atau LRT ya mungkin sama ya, sama saja. Dengar-dengar juga kalau yang bagi yang mudik atau bagi yang ibaratnya bagi yang ingin mudik ya, bukan ya pokoknya darurat mudik, ya mungkin ya dimohon untuk ya keselamatannya juga terjaga lah, ibaratnya jangan sampai kita saya juga pernah dengar, saya pribadi kayak nebeng nebeng ini angkutan truk gitu apa ya, sampai ke terminal atau sampai ke kapal gitu kan. jadi jangan dia sampai nekat ya, menyelundupkan kendaraannya iya naik kendaraan umum ya, gitu ya. kendaraan umum gitu. Benar sekali. Jadi ketika diperiksa itu terdapatlah itu orang-orang yang nebeng tadi. Nah begitu dikeluarkan kan, begitu diperiksa itu yang punya supir pribadi sama yang kernet khususnya boleh melaju, dan yang menebeng itu diberhentikan di situ. Ya. Karena itu yang truknya itu juga sudah ada pekerjaan khusus Ya, seperti tadi khusus ya. di peraturannya kan. Peraturan itu ya. Kalau masyarakat yang berpenghasilan tetap bisa diperbolehkan, Kecuali itu tidak boleh ya. kecuali tidak boleh. Terus juga apa namanya? Jadi kita tuh dihimbau juga untuk mudik secara tidak ini. Ibaratnya misalkan yang mau mesen tiket kereta gitu kan, jadi tidak berantri-antrian itu tidak sampai mendesak-desak gitu ya. Mungkin jaga jarak. Ada juga social distancing itu ada ya, mungkin bagi yang mengantri atau apalah, mengantri kendaraan yang ingin mengambil tiket segala macam, itu harus menjaga jarak ya, dan jangan lupa keselamatan juga lah, seperti wajib menggunakan masker masih, terus juga Peralatan yang safety ya, safety, memakai hand sanitizer juga gitu. Jadi itu sangat perlu sekali diperhatikan agar kita semua bisa selamat lah. jaga Bagi dari yang perlu virus corona. mudik, segera menggunakan pakaian atau peralatan yang lengkap agar bisa selamat dengan sampai tujuan. Bagi yang tidak mudik, Dimohon untuk tinggal di rumah ya. ya di rumah saya tetap Stay ikuti at home. anjuran pemerintah Iya. seperti biasanya, bersilaturahmi tetap bisa seperti biasanya melalui Online fasilitas-fasilitas ya. yang sudah disediakan oleh pemerintah Ya, seperti video call, tadi ya dan lain-lain. lain-lain masih banyak lainnya. Dan juga mungkin kita berharap juga pandemi cepat selesai ya. Jadi tidak ada mudik tahun depannya, tidak ibaratnya tidak seperti ini lagi ya. Jadi lancar selalu, bisa pulang kampung dengan selamat sampai tujuan. Iya. Jadi kita berharap pun ini mudik yang terakhir seperti ini dalam via online ataupun ya seperti itu, dan tidak ada lagi mudik untuk tahun depan atau tahun-tahun berikutnya yang seperti ini. Semoga-moga bisa cepat selesai pandeminya, dan berharap semua seperti itu. Ya, benar sekali. Mungkin itu tips beberapa dari kami. Iya, Hanya sekedar memberitahu bahwa untuk sekarang pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik terlebih dahulu untuk kepentingan bersama. iya, ini bersama. Mungkin di episode kedua kali ini segini dulu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tutur bahasa yang masih kurang berkenan. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Sekian.